Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabar antum semua siswa-siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Taib, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali materi kita ya. Dan insyaallah pada pekan ini kita akan mulai menggunakan modul yang baru. Nah, ini ya. Pendidikan Agama Islam dasar 14 ya. Ini kelas 5 kuartal 2 ya. Kuartal 2 ini menggunakan modul yang ini ya, yang baru ya. Type. Silakan antum semua ambil semua ya modul yang baru ini. Type, kita lanjutkan. Ya. Pada hari ini kita masuk materi yang ke-1 ya, pekan ke-4. Silakan buka modulnya halaman 2 ya. Halaman 2 sampai 4. Ya, tentang apa materinya ya? Setelah kita mempelajari ya, dua sahabat Rasulullah yang mulia, ya. Siapa itu? Tentu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Maka sahabat yang selanjutnya ya, siapa dia? Dia adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Taib, halaman 2 ya, silakan antum semua buka. Ya, halaman 2 judulnya adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kita akan mempelajari salah seorang sahabat yang mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, yaitu Utsman bin Affan. Nasabuhu wa mauliduhu wa kunyatuhu wa laqabuhu. Nasabnya, kelahirannya, kunyahnya, dan laqabnya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, seperti biasa setiap ustadz membacakan teksnya ya, antum semua dengarkan baik-baik sambil melihat modulnya ya. Supaya terbiasa untuk mendengarkan dan membaca teks yang berbahasa Arab. Baik. Lihat di bawahnya. Yang alif ya, nasabuhu. Huwa Utsman bin Affan ibni Abil As ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Wa yaltaqi nasabuhu binasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Abdi Manaf wa ummuhu Arwa bintu Quzair. Yang artinya yang huruf A ya, nasabnya. Dia adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Dan nasabnya bertemu dengan nasabnya Rasulullah pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf ya. Dan ibunya bernama Arwa binti Quzair ya. Ibunya bernama Arwa binti Quzair. Ya, sebelumnya kita juga pernah membahas ya tentang nasabnya Abu Bakar dan Umar ya. Perhatikan di sini nasabnya siapa? Utsman bin Affan ini ya bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya yang bernama Abdi Manaf. Baik. Kita lanjutkan ya. Ya, yang bahas sekarang mauliduhu. Artinya kelahirannya. Baik. Wulida Utsman bin Affan fi Thaif ba'da 'amil fil bi 6 sinin. Utsman bin Affan dilahirkan di Thaif 6 tahun setelah tahun gajah, ya. Kita lanjutkan.
Fahuwa asgharu min Rasulillahi binahwi 6 sinin. Wa kana abuhu Affan thariyan sahibat tijarah. Wa qad mata fi ihda rihlatihi ila biladi Syam min ajli tijarah. Maka Utsman lebih muda sekitar 6 tahun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bapaknya adalah seorang saudagar, ya, pedagang yang kaya. Dan bapaknya meninggal pada salah satu perjalanannya ke Syam. Di sini Utsman lebih muda sekitar 6 tahun dari Rasulullah, ya. Jadi ketika Rasulullah sudah berumur 6 tahun, ya, kurang lebih, maka Utsman baru lahir. Jadi seperti itu, ya. Selisihnya kurang lebih 6 tahun. Jadi Utsman itu lebih muda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Ya, kemudian yang jim. Kunyatuhu wa laqabuhu. Kana yukanna fil jahiliyah Aba Amrin. Walamma wulida ghulamun sammahu Abdullah. Fakannahul muslimun Aba Abdillah. Taib. Artinya adalah sekarang yang C, ya, kunyahnya atau panggilan dan lakopnya atau julukannya. Taib. Sebelumnya kita pernah membahas juga, ya. Kunyahnya Abu Bakar, ya, lakopnya Abu Bakar. Kemudian kunyahnya Umar, lakopnya Umar juga ada, ya. Maka Utsman bin Affan juga ada, ya. Taib. Siapakah di antara kalian yang masih ingat kunyah itu apa? Ya, kunyah adalah sebuah nama panggilan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab untuk panggilan kehormatan atau gelar kepada seseorang, ya, sebagai pengganti atas nama asli orang tersebut. Baik. Bentuk nama kunyah adalah seperti Abu siapa misalnya, ya, atau Abi siapa, ya, dan Ibnu siapa gitu, ya. Contohnya, ya, ada sahabat namanya Ibnu Abbas, ya. Itu kunyahnya beliau, ya. Padahal nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas, ya. Karena si Abdullah ini anak laki-lakinya siapa? Abbas, maka Abdullah bin Abbas ini dikunyahkan dengan Ibnu Abbas. Taib, seperti itu, ya. Atau juga bisa dengan Ummu, ya. Misalnya Ummu Fulana, ya, atau Bintu Fulana. Taib, seperti itu. Dan kemudian ditambah nama anak laki-laki pertamanya, ya, atau bisa juga ditambahkan mengenai kebiasaannya, ya. Contoh, ada sahabat namanya Abu Hurairah, ya, karena Abu Hurairah ini sering dekat dengan kucing, ya. Maka kebiasaan Abu Hurairah ini dekat dengan kucing dijuluki dengan atau dipanggil dengan Abu Hurairah. Padahal nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, ya. Itu nama aslinya Abu Hurairah. Taib. Maka di sini bagaimana kunyahnya si Utsman bin Affan dan lakopnya juga seperti apa, ya. Mari kita lanjutkan. Dahulu pada zaman jahiliyah, Utsman dipanggil Abu Amr. Dan ketika anaknya lahir dan dinamakan Abdullah, maka kaum muslimun memanggilnya dengan Abu Abdillah, ya. Seperti tadi Ustaz jelaskan, seseorang punya anak, ya, misalnya itu si A, maka dia dipanggil Abu A. Maka Utsman juga demikian, ya. Utsman punya anak namanya Abdullah, maka dipanggil Abu Abdillah. Baik. Kita lanjutkan. Kana Utsman yulaqabu bidzin nuraini yusamma bidzalika li'annahu tazawwaja bi ibnatay Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajama'a an-nuraini bizawajihi minhuma wa qad dzukira fi riwayatin ukhra anna Utsman dilaqabi atau dijuluki dengan Zunnurain, yang artinya yang memiliki dua cahaya, ya. Zu artinya mempunyai atau memiliki.
Nur artinya cahaya. Dua cahaya nuraini, memiliki dua cahaya. Ya, dijuluki dengan julukan tersebut adalah karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Maka Utsman telah mengumpulkan dua cahaya tersebut dengan menikahi kedua putri Rasulullah. Dan telah disebutkan juga dalam riwayat lain anna sababa tasmiyatihi bidzin nuraini annahu kana yuksiru min qira'atil Qur'an idza arada shalah fil lail. Fal maqsudu bin nuraini huna qira'atul Qur'an was shalah. Sebab penamaan dengan julukan Zunnurain adalah Utsman banyak membaca Al-Qur'an setiap malam dalam salatnya. Dan maksud Zunnurain di sini adalah Al-Qur'an dan salat malam. Ya, keduanya disebut sebagai cahaya, ya. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya penamaan Zunnurain atau julukan Zunnurain adalah Utsman itu banyak membaca Al-Qur'an setiap malam dalam sholatnya. Maka Al-Qur'an dan sholat ini disebut sebagai dua cahaya, ya. Baik. Ya, ini sudah sampai halaman 4 ya. Maka seperti biasa setelah ini adalah mufradat. Ya, mufradat seperti biasa Ustaz taruh di akhir dari setiap video pembelajaran. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah yaltaqi. Perhatikan ya. Sebelum kalian menghafal harus dengarkan dulu pengucapan mufradatnya ya, seperti apa. Ya, harus mendengarkan apa yang diucapkan Ustaz ya. Perhatikan panjang pendeknya ya dan harokatnya. Ya, supaya tidak salah-salah saat nanti setoran. Yang pertama adalah yaltaqi, panjangkan. Nah, di situ ada huruf ya di belakang, ya. Huruf ya-nya yang belakang itu berharokat sukun, sebelumnya kasroh, maka panjang. Yaltaqi artinya bertemu. Yang kedua wulida, ya, pendek. Wulida artinya dilahirkan. Yang ketiga amun, ya, amun ada tanwinnya ya, amun atau sanatun artinya tahun. Yang keempat asgharu min artinya lebih muda atau lebih kecil dari, ya. Yang kelima sariyun artinya orang kaya. Kemudian yang keenam kunyatun artinya panggilan. Yang ketujuh laqabun artinya julukan atau gelar. Yang kedelapan yusamma, panjang ya. Di belakang huruf mim itu ada alif maksurah, ya, dipanjangkan. Yusamma artinya dinamakan. Yang kesembilan ghulamun. Ghulamun artinya anak kecil. Yang ke-10 Dzunnuraini artinya yang memiliki dua cahaya. Taib. Ya, kita cukupkan sampai sini ya pertemuan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.